Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Semua karena kasih-Nya kita boleh ada saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan langsung melihat dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, saya akan bacakan ayat yang pertama dimulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu-minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana untuk menjadi bahagia. Nah saudara, mari kita akan mendalami bagian-bagian yang satu ini. Tadi pagi Pendeta Rizwan sudah mengungkapkan seluruhnya 8 sabda bahagia ini. Tetapi saudara, pada saat ini saya akan mengambil bagian yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau dibuat analogi berbanding terbalik adalah kalau mau punya kerajaan surga, jadilah orang miskin, gitu kira-kira. Kalau begini keadaannya, saya nggak mau jadi Kristen. Karena pengertian miskin itu adalah secara dunia, adalah secara materi, nggak punya apa-apa, ya kan? Nah saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di situ diawali dengan kata berbahagialah. Kata berbahagialah dalam bahasa Yunani-nya adalah makarios. Makarios artinya apa saudara? Adalah kesejahteraan semua orang. Makarios. Milo apabila kita sedoyo makario, tidak tertutup sejahtera hidup. Ya kira-kira ini dijawab ke ngono. Ya. Memang bahasa Indonesia kita dan bahasa Jawa kita ini kaya sekali makna. Ya. Makarios artinya adalah kesejahteraan untuk semua orang. Itu yang dikatakan, dimaksudkan kata berbahagia. Jadi kalau dikatakan di depannya berbahagia tapi tidak sejahtera, nah ini persoalan. Nah sejahtera itu ada dua, secara duniawi dan secara rohani. Secara jasmani atau secara rohani. Nah secara umum saudara, secara jasmani tadi, maka sudah barang tentu kalau kita dalam serba kekurangan secara fisik atau materi, kita sulit untuk menyebut diri bahagia. Tetapi juga bukan berarti orang yang berlimpah harta sudah bahagia. Artinya apa saudara? Bahagia itu sangat relatif, tergantung paradigma atau cara memandangnya. Sudut pandang setiap kita tidak sama. Ada orang yang benar-benar bisa narimo ing pandum. Istilahnya apa saudara?
bahwa penghasilan yang sekian ini cukup untuk keluarga dan selama tercukupi sudah bahagia. Tapi ada sementara kalau diperbandingkan standarnya ini X rupiah lagi berbanding yang berbeda. Katakan ini 1 juta, ini 10 juta. Saudara kalau ini nggak puas, tetap nggak bahagia. Ya. Maka saudara secara lahiriah kita seringkali mengalami ketimpangan akan hal itu. Sehingga kebahagiaan itu tidak pernah bisa dicapai secara tepat dan benar. Tuhan Yesus memberikan nilai-nilai yang sangat berbeda terhadap kita ketika Tuhan naik ke sebuah bukit. Dan ketika ia duduk di sana, orang banyak ada di depannya. Demikian juga para murid duduk di sebelahnya. Kemudian Tuhan Yesus mengajar. Pasti yang pernah ke Israel akan ada di tempat ini. Karena ini menjadi tempat destinasi atau tempat yang memang dituju. Ya. Untuk diingatkan akan sabda bahagia. Nah saudara yang saya kasih tadi saya sampaikan berbahagia itu artinya adalah makarios, kesejahteraan semua orang. Kalau kesejahteraan terganggu tentunya tidak akan pernah bahagia. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian-bagian ini adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Penulisan ini tidak hanya sekedar dan ala kadar. Terlebih saudara, kata berbahagia disambung lagi begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Menjadi sebuah tradisi Yahudi, kalau hendak melayani, maka ia harus sadar diri siapa sesungguhnya dirinya. Kalau kita mau berbakti, mesti paham benar siapa diri kita. Sehingga makna di hadapan Allah ini benar-benar adalah makna yang spesial. Dalam setiap ritual orang-orang Yahudi sampai kepada hari ini, maka konsep ini harus dikedepankan, disadari secara penuh. Bahwa orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa saudara? Dia mengakui Allah itu segala-galanya dalam hidupnya. Maka ada ungkapan yang disebut hinaini hayani mima as. Artinya apa saudara dalam bahasa Ibrani ini? Ini aku seorang miskin yang melayani. Tanpa Allah tidak mungkin bisa berbuat sesuatu. Ya. Ini. Ya. Nah saudara ini pengagungan kepada Allah. Menempatkan Allah di atas segala-galanya maka suka terucap. Bukan kuat dan gagahku tetapi karena Tuhan hadir dalam hidupku. Ini ungkapan bahasa sehari-hari kita. Ya. Setiap orang yang menyadari dirinya adalah seorang yang miskin. Kata miskin dalam pengertian hurufiah tidak seperti itu. Ya, kalau miskin tadi materi, tapi miskin di sini adalah menyadari benar-benar siapa dirinya. Tanpa Allah tidak bisa berbuat segala sesuatu. Gampang kok ngelihatnya. Dikonsletin sedikit aja itu saraf otak. Lalit bukan? Gak bisa kita melakukan segala sesuatu. Terganggu. Ya, jadi semakin kita menyadari kemiskinan yang sesungguhnya di hadapan Allah, mengakui bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak bisa apapun tanpa Allah, maka saudara dan saya dikatakan adalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Karena benar-benar mengakui adanya Tuhan, menghadirkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, benar-benar menantikan akan kemurahan-kemurahan Tuhan. Ini loh yang dikategorikan sumber kalimatnya adalah kerendahan hati. Sebab hanya orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak pernah menempatkan dirinya lebih seorang kan yang lain, apalagi lebih daripada Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan sehebat apapun, kalau dia tidak sadar bahwa itu adalah karunia Tuhan, bahkan suka-suka menempatkan diri lebih hebat daripada Tuhan, ini sangat berbahaya.
Dan akibatnya saudara akan kehilangan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata miskin dalam bahasa Yunaninya ada dua hal. Yang pertama adalah penes, bukan penis ya. Penes. Artinya penes adalah suatu penghasilan yang akan habis untuk makan dalam sehari. Memang istilahnya pas-pasan ya. Hanya cukup butuh untuk sehari-hari saja. Penes. Jadi saudara, ada enggak di sekitar kita yang masih seperti ini? Masih terlalu banyak. Bahkan angka kemiskinan di bangsa kita juga masih cukup mencemaskan. Di masyarakat sekitar kita cukup mencemaskan. Bahkan anggota-anggota gereja pun masih banyak yang mengalami kata penes atau miskin dalam pengertian upah sehari hanya cukup untuk sehari. Hasil kerja sehari hanya cukup untuk makan sehari. Ada enggak? Masih banyak. Ya. Bahkan untuk makan aja masih bingung mau cari pinjaman kemana. Hari-hari ini masih banyak peristiwa-peristiwa seperti itu atau keadaan seperti itu. Nah kata miskin yang kedua dikatakan adalah potokos. Potokos itu artinya adalah hidup dari meminta sedekah. Nah inilah yang perlu kita pikirkan terkait dengan apa yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin, makarios. Mau sejahtera dari mana kalau kita tidak mengakui Tuhan? Maka dalam konteks pembahasan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan petokos. Artinya apa? Saudara menaruh harap. Sedekah kan menaruh harap. Ya. Artinya petokos tadi apa? Hidup dari meminta sedekah. Meminta loh. Mengharapkan. Kalau saudara tidak meminta sedekah daripada Allah, saudara nggak dapat apa-apa. Maka diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Coba saudara renungkan. Saudara doa seperti itu enggak sih sebenarnya sehari-hari? Kalau bahasa yang sederhana enggak usah dikemas doa Bapa kami. Saudara kalau minta maaf. Minta diberkati itu sebegitu seriusnya. Nyuwunnya, Bapak minta Bapak tolong untuk beli sesuap nasi. Orang yang meminta sedekah itu sangat menaruh harap, satu. Yang kedua berupaya dengan sangat serius. Yang ketiga benar-benar mengharukan. Ini yang harusnya, petokos ini yang harusnya ada di sikap kita ketika kita dikategorikan miskin di hadapan Allah. Nah hari ini orang-orang Kristen masih kita temukan tidak punya sikap karakter yang seperti itu. Bahkan jamaah angkuh, sombong. Seolah-olah sudah empunya sekalian alam ini. Saya suka memberikan satu pengarahan. Saya hampir-hampir tidak pernah meminta kebutuhan hidup sehari-hari. Hampir-hampir tidak pernah. Tapi bukan berarti tidak. Hampir-hampir tidak pernah. Tetapi ketika saya berkata, ya Tuhan, hamba serahkan seluruh hidup hambamu secara pribadi maupun keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Ini sungguh-sungguh. Dan ketika menyerahkan sepenuhnya, ada satu nilai yang muncul dalam benak pikiran saya. Supaya hamba-Mu ini hidup dalam perkenanan. Karena hidup dalam perkenanan, saya percaya sedekahnya Tuhan itu datang dengan luar biasa. Amin. Seorang yang lumpuh berkata, tidak ada 38 tahun, tidak ada orang yang membawa aku ke kolam itu.
Menaruh harap 38 tahun, saudara. Bayangkan, ngeri loh. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita menjumpai banyak orang Kristen yang tidak pernah menyadari bahwa dirinya miskin. Secara rohani bahwa sesungguhnya ia sangat membutuhkan Allah, tetapi ia tidak menyadari, seolah-olah karena intelektual, karena pendidikan, karena pergaulan, karena sarana prasarana dalam hidup ini semuanya ada, sepertinya sudah yang empunya dunia ini atau hidup ini. Nah, inilah kesombongan, keangkuhan yang seperti ini yang sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi, makarios, kesejahteraan untuk semua orang. Kalau saudara bisa makan ikan ayam, ini kalau wong Jawa Timur ikan ayam. Iwak pitik wis angel neh ya. Karena tempe aja ngomong ya ikan tempe. Wak tempe, lawe apa wak tempe? Itu wong Jawa Timur. Kalau saudara bisa menikmati sesuatu yang nikmat, ini siapapun. Kalau saudara seorang suami, ingat gak istri sama anakmu? Kalau engkau seorang istri sedang menikmati sesuatu yang enak itu, ingat gak sama suami dan anakmu? Wahai anak-anak, ketika engkau sedang menikmati keindahan, kenikmatan itu, ingat gak orang tuamu yang melahirkan engkau? Ini yang membentuk karakter kita tidak pernah sadar bahwa kita ada itu karena kasih Allah. Itu sebabnya saudara kita harus diingatkan ke nilai-nilai yang sehari-hari seperti itu. Supaya apa? Kehidupan saudara dan saya semakin miskin di hadapan Allah, berarti saudara makin mengandalkan Tuhan, makin besar kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh sebab tadi dikatakan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah kalau sekarang penjelasan begini, saudara pasti rela jadi miskin. Enggak rela. Haleluya. Ada penjelasan seolah-olah kita enggak butuh yang fana. Salah, saya butuh. Tapi yang fana sekali-kali tidak boleh menggeser yang penuh kemuliaan. Karena itu hanya kelengkapan, bukan yang esensi. Kalau bicara bungkus itu hanya bungkus, bukan isi. Tapi kekristenan punya isi. Kata miskin adalah petokos di hidup saudara dan saya hanya mengharapkan sedekah kemurahan daripada Allah. Entah itu yang namanya keselamatan. Saudara minta loh diselamatkan. Ya. Entah itu kesehatan. Bukankah kalau saudara lagi demam, lagi batuk, lagi sakit, kanker, tumor dan sebagainya, saudara minta untuk dijamah? Sedekah loh itu yang kita minta. Betul enggak? Kalau saudara saat ini sebagai pengusaha saudara mengalami kesulitan dan berbagai masalah marketing yang sulit, omset yang tidak mencapai, saudara mencari pertolongan Tuhan. Saudara sedang menantikan sedekahnya Gusti Yesus. Saudara sedang menunggu uluran tangan. Orang yang sedang meminta sedekah kan nunggu uluran tangan. Dan saya mau ingatkan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau menolong kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita sadari dan pahami bahwa kita bukan saja hanya sekedar cukup sehari lepas sehari, tetapi saya mau sampaikan, mari kita punya tipikal yang benar-benar meminta sedekah, berharap totalitas. Coba kalau orang minta sedekah itu sebenarnya benar-benar sedang mengharapkan belas kasihan enggak? Nah, saya melihatnya orang Kristen nggak pernah merasa minta belas kasihan sama Tuhan. Ya wes dikei yo ora apa-apa, gak dikei yo gak paten wes. Ini bahaya sekali. Menunjukkan sebuah kesombongan. Itu sebabnya sekali lagi saudara diingatkan berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus mau mengingatkan ada nilai-nilai di dalam kehidupan yang sesungguhnya yang dikatakan ini aku orang miskin yang melayani, yang seharusnya tidak layak, yang seharusnya tidak punya kemampuan.
Tetapi karena keberadaanku engkau melayakkan, maka diungkapkan hineni, hai ani mima maas. Menyadari benar-benar siapa dirinya. Ungkapan ini kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa itu perumpamaannya? Ada dua orang pergi kemana? Ke bait Allah, ke gereja. Ya. Untuk apa saudara? Bukan berdagang. Untuk apa? Berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini. Dalam hati, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai ini. Beduting tanggone. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, ketoknya sempurna banget. Ini tipikal orang Farisi yang tidak paham artinya miskin yang disebutkan tadi. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Enggak berani, saudara. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, inilah perumpamaan yang Tuhan beri antara orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai menyadari, dia memahami, dia membutuhkan tokos, membutuhkan sedekah daripada Allah. Tapi orang Farisi tidak demikian. Orang Farisi mengatakan dirinya lebih baik dari banyak orang. Tapi perhatikan, Allah menentang orang yang tinggi hati. Allah menolak orang yang tinggi hati. Maka sudah pasti tidak empunya kerajaan surga. Itu sebabnya ketika kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya rindu saudara semua sudah bisa paham dan mengamininya. Iya. Bahwa kita semua adalah orang miskin. Tanpa Allah kita tidak bisa buat apapun. Amin. Tanpa Allah kita tidak bisa lakukan apapun. Penjelasannya tentu panjang lebar. Tetapi sekali lagi sederhananya seperti itu. Ya. Bahwa tidak adanya Tuhan dalam diri kita, kita akan melakukan segala sesuatu yang sia-sia. Tanpa Tuhan, maka saudara tidak punya nilai atau makna. Boro-boro kerajaan surga. Hidup sehari-hari aja sudah mulai punya masalah. Bisa enggak berbahagia? Enggak bisa. Maka sekali lagi, kata berbahagia dikatakan makarios. Bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang benar-benar bisa mensejahterakan semua orang. Kehadiran saudara mendatangkan kesejahteraan. Dan ini kalau kita lihat kitab Yeremia dengan sangat jelas diingatkan di sana. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Saudara dan saya yang miskin di hadapan Allah akan menjadi bahagia, berbahagia, ada makariosnya, ada nilai yang mensejahterakan banyak orang.
Itu sebabnya kehadiran saudara pasti ditunggu-tunggu. Maka dari itu saudara, sekali lagi, mari saudara, kalau hari ini saudara secara fisik, secara materi miskin dalam arti penes, punya income pendapatan yang sehari habis untuk sehari, jangan putus asa, andalkan Tuhan. Sebab yang terpenting bukan miskin materi, tapi yang terpenting adalah miskin rohani dalam pengertian membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tokos hidup dari meminta sedekah ini kita lakukan dengan segenap hati. Orang yang sungguh-sungguh meratap di kaki Tuhan, pasti Tuhan membelanya. Tokos itu gambarannya seperti ini, saudara. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, orang benar sudah tentu tidak akan ada yang sombong. Halo. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena kondisi itu harusnya pemahaman Tokos tadi dipahami secara benar. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, tamat. Kalau tidak ada jamahan Tuhan, selesai. Kalau tidak ada perlindungan Tuhan, pasti kita akan kacau. Nah, ini pemahamannya. Itu sebabnya orang yang punya konsep hidup seperti itu miskin di hadapan Allah, karena Allah maha segala sesuatunya. Maka saudara sedang melakukan perkara yang besar. Kerajaan surga bukan impian, tapi menjadi jaminan milik saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, mari kita mau amini dan imani. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan materi. Tapi saudara sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, masuk kategori miskin enggak sih sebenarnya? Saudara bisa mempertahankan umur. Tak mampu kan? Saudara bisa menyembuhkan diri sendiri. Saya mau katakan enggak bisa. Enggak bisa. Sempat terbesit beberapa hari ini hasil lab saya periksa kemarin beberapa hari yang lalu. Saya dikatakan oleh dokter bahwa ginjal saya sudah kronis, sudah rusak. Saya sempat bertanya, gimana cara sembuhinnya? Enggak bisa. Kalau udah rusak ya rusak. Tinggal tunggu kapan waktunya cuci darah. Kalau lebih ekstrem lagi bahkan dikatakan ya tinggal cangkok ginjal. Ketika saya dengar kalimat itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang melegakan, justru menindih. Coba kalau dibilang ginjalnya kronis dan minta penjelasan, gak bisa sembuh, gak ada perbaikan. Nanti efek pertama cuci darah karena ginjal tidak berfungsi. Dan paling kritis lagi nanti kalau mau benar-benar terselamatkan ginjalnya, ya harus dicangkok supaya hidupnya bisa diperpanjang. Secara klinis hitung-hitungannya begitu loh. Dan saya paham, bukan nggak paham, saya paham. Tapi saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Laboratorium angkanya jelas. Medis atau dokter tidak akan keluar daripada angka-angka yang dihasilkan daripada tes darah itu. Tapi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Angka yang saya dapatkan dari tes yang pertama bagus,
Tes kedua jelek sekali. Tes yang ketiga naik lebih bagus. Akhirnya dokter berkata, wow ada perbaikan ginjal. Loh, padahal belum lama seminggu yang lalu ngomong gak ada perbaikan. Ternyata angkanya bisa naik. Kemarin periksa lagi lebih bagus lagi. Haleluya. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya sadar saya miskin. Saya nggak bisa mengubah tubuh saya, tapi saya berserah. Tubuh ini milikmu Tuhan, organ ini milikmu Tuhan. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Itu yang membuat saya kuat. Bayangin saudara, ginjal itu angkanya dari angka di sana ditulisnya cuma 53 kreatininnya itu. Sekarang udah 70 lebih. Itu berarti bukan hanya sekedar perbaikan, Allah ajaib. Maka kita butuh Allah yang seperti itu. Kita mengharapkan sedekah. Setiap saya minum obat, saya tahu obat yang saya minum semuanya obat keras. Saya tahu obat yang masuk ke dalam tubuh saya akan merusak ginjal. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, bukan obat ini menyembuhkan, tapi kasih-Mu yang menyelesaikan. Setiap saya minum obat, saya hanya berkata dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata hasilnya sangat mengembirakan. Tidak gampang merubah angka dari 53 ke 70 sekian, itu tidak gampang, saudara. Artinya berarti posisi ginjal makin hari makin membaik. Beberapa tahun yang silam dikatakan oleh dokter urologi saya, Pak, ini ginjal Bapak sudah cempet, udah kempes, udah penyet maksudnya. Dari kurang lebih lebar 4 cm, ini tinggal 2 cm. Terus gimana dok? Ya nggak bisa. Ya sudah, kalau udah dari 2 cm ya sudah. Ini apa kategori rusak? Ya bisa masuk kategori itu, tetapi nggak usah terlalu panik. Sebulan kemudian periksa lagi, loh kok sekarang jadi 4 cm lagi? Nggak ada yang mustahil bagi Allah kita. Mari kita tempatkan diri orang paling miskin di hadapan Allah. Ya, kalau kita rendah hati seperti pemungut cukai, aku nggak layak. Dia memukul dirinya sebegitu rupa. Dia menyadari bahwa aku adalah orang yang paling berdosa. Maka Allah berkata apa? Aku berkenan atas. Apa toh yang mau dibanggakan hidup kita? Sombong. Aduh, capek deh hidup dalam kesombongan itu. Untuk mempertahankan kesombongan yang pertama harus ada kesombongan kedua, saudara. Dan ternyata mengelola kesombongan tidak gampang. Saya ingatkan sekali lagi, mengelola kesombongan tidak gampang. Karena begitu saudara tidak sombong, saudara sakit. Tapi semakin sombong, saudara semakin hilang daripada kehidupan yang nyata. Kan dijauhi semua orang. Bukan hanya orang saja, Allah pun nggak mau dekat. Bayangkan saudara. Kalau manusia nggak mau dekat, Allah nggak mau dekat, lah saudara ini siapa? Oleh sebab itu sekali lagi saudara, mari kita ucap syukur. Ketika satu bagian pertama dari kata ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita mengucap syukur. Akui dia di atas segala sesuatunya. Tempatkan ia, Tuhan itu di atas segala kehidupan kita. Jadikan dia panglima hidup kita. Jadikan dia penuntun hidup kita. Dan pastikan hanya dia yang menuntun hidup kita, jangan yang lain. Maka disitulah saudara benar-benar yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan yang indah saat ini. Kami boleh diingatkan arti miskin di hadapan Allah. Sekalipun secara teori kami memahami apa yang disebut penes dan apa yang disebut petokos. Tetapi dalam terapan kesehariannya kami seringkali mengalami kendala dan mengalami kesulitan. Ya Roh Kudus, kami mohon pencerahan daripada Engkau. Sehingga akhirnya kami penuh dengan hikmat, punya pengertian dan pengetahuan yang benar akan firman Allah. Sekalipun kami mempunyai hasil yang pas-pasan penes,
Tetapi kami tetap menaruh petokos, menaruh harap kepada Tuhan untuk mendapatkan jamahan, lawatan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Untuk mendapatkan perkenanan petokos yang kami sampaikan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Sehingga firman tidak berlalu, tapi firman akan menguasai setiap kami. Bahkan firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Kami tidak menjadi lemah karenanya. Kami semakin sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apapun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah